Halo, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Metodologi Penelitian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari metode penelitian. Apa sih sebetulnya metode penelitian itu? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di waktu lalu, kita sudah mengetahui terdapat berbagai macam jenis penelitian. Nah, jenis penelitian itu jika dilihat dari segi tempat, itu ada field research atau studi lapangan, ada juga kepustakaan. Lalu dari segi waktu, ada cross-sectional, ada longitudinal, dan ada ex post facto. Jika dilihat dari bidang, jenis penelitian itu ada penelitian akademik, profesional, dan institusional. Kemarin kita sudah jelaskan ya, yang ini ya jenis-jenisnya. Lalu ada dilihat dari segi tingkat eksplanasi, penalarannya, ya penjelasannya. Ada penelitian deskriptif, komparatif, dan juga ada asosiatif. Lalu jika dilihat dari segi manfaat, jenis penelitian itu ada dua. Ada penelitian dasar dan ada juga penelitian terapan. Lalu jika dilihat dari segi fungsi, penelitian itu ada need to know, ingin mengetahui, ingin melakukan atau ingin memilih. Lalu jika dilihat dari segi metode penelitian itu ada penelitian kuantitatif, ada kualitatif, dan kombinasi. Nah, sekarang kita akan fokus kepada jenis atau macam dari metode penelitian. Macam dari metode penelitian itu ada yang tadi tujuannya adalah need to know, ada need to do, atau need to choose. Nah, dari jenis need to know, kita mengetahui di sini ada 3 jenis metode, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan mixed method, yaitu gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif di dalam satu metode. Lalu, need to do-nya ada research and development, ada action research, dan juga ada operation research. Lalu untuk need to choose itu ada evaluation research dan juga ada policy research. Dari sini kita sudah bisa jelas ya, dengan jelas ya, membandingkan dari macam-macam jenis penelitian jika dilihat dari metode penelitian yang akan dipilih. Oke, kita fokuskan lagi si metode penelitian itu kepada need to know, yaitu ada metode kuantitatif, kualitatif, dan ada mixed method. Metode kuantitatif itu ada 2 jenis, yaitu survei dan eksperimen. Ya, lalu yang kualitatif itu ada etnografi, grounded theory, case study, phenomenological, narrative research. Sedangkan untuk mixed method itu ada sequential, concurrent. Ya, yang sequential itu ada explanatory. Sedangkan untuk concurrent ada triangulation dan embed gitu ya. Nah, pada umumnya untuk tingkatan setingkat penyusunan tugas akhir ataupun skripsi yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, penelitiannya itu banyak menggunakan kedua jenis kuantitatif ataupun kualitatif. Seperti itu. Nah, sedangkan mixed method itu biasanya dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan yang lebih kompleks gitu ya. Karena mixed method ini kan memang menggunakan dua metode di dalam satu metode yang dipilih di dalam suatu penelitian. Lalu, apa sih sebetulnya perbedaan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif? Nah, istilah kuantitatif dan kualitatif ini berkaitan dengan modus penelitian atau pendekatan penelitian yang mengacu pada metode penelitian. Misalnya, di sini bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data dianalisis, jenis generalisasinya, dan bagaimana data ini nantinya akan disajikan. Nah, ini adalah perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.
Ya, sekali lagi, bagaimana data itu dikumpulkan, bagaimana data dianalisis, dan bagaimana cara kita menyajikan datanya. Secara umum, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu adalah dari segi bentuk data yang disajikan. Penelitian kuantitatif berkaitan dengan data dalam bentuk angka, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu berkaitan dengan data yang bukan angka. Jelaskan ya perbedaannya. Jadi kalau yang kuantitatif itu berkaitan dengan bentuk angka, penyajiannya dalam bentuk statistik, sedangkan kualitatif itu dengan data yang bukan angka atau disajikan dalam bentuk naratif. Contohnya misalkan wawancara. Perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif lainnya itu adalah tentang asumsi tentang dunia. Nah, seperti apa sih maksudnya? Penelitian kuantitatif ini berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, bahwa hubungan-hubungan dengan realitas tunggal itu stabil, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu. Jadi, dimaksud dengan penelitian kuantitatif di sini adalah fakta sosial itu tidak berubah tetapi stabil. Sedangkan untuk kualitatif ini kebalikannya, gitu ya. Nah, penelitian kualitatif ini beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal tetapi majemuk. Ada hubungan yang dinamik dan interaktif di antara individu-individu pelaku. Realitas sosial adalah buatan manusia dan dapat diubah oleh manusia. Oleh sebab itu, makanya kenapa penelitian kualitatif itu biasanya jika kita meneliti menggunakan penelitian kualitatif, itu selalu datanya bersifat dinamis. Berbeda dengan kuantitatif ya, makanya kenapa datanya di sini disajikan dalam bentuk angka-angka. Perbedaan berikutnya yaitu terdiri dari bisa dilihat dari tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian dari kuantitatif itu adalah untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta sosial. Sedangkan untuk penelitian kualitatif itu lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang fenomena sosial dari subjek. Hal ini diperoleh melalui partisipasi peneliti dalam kehidupan subjek. Terlihat ya perbedaannya ya. Kalau kuantitatif tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan hubungan-hubungan dan sebab akibat, ya, sebab perubahan-perubahan. Sedangkan kalau kualitatif itu lebih melihat kepada bagaimana kita bisa mendalami lebih dalam memahami dari si partisipan atau subjek tersebut. Perbedaan lainnya untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif itu adalah dari metode dan proses penelitian. Dalam penelitian kuantitatif digunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap, yaitu sebelum penelitian itu dilakukan. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, strategi dan proses penelitian itu lebih fleksibel. Gitu ya. Ini sangat berkaitan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa kalau yang namanya kuantitatif itu kan dia bersifat seperti angka-angka gitu ya, perhitungan statistik. Nah, kalau angka-angka perhitungan statistik kan memang sifatnya pasti gitu ya, artinya angka-angka ya lebih statis lah gitu. Sedangkan kalau untuk penelitian kualitatif kan memang tadi contohnya adalah wawancara. Kalau wawancara kan antara satu subjek yang diteliti dengan subjek lainnya tidak mungkin sama gitu ya. Oleh sebab itu di sini lebih fleksibel. Perbedaan selanjutnya itu adalah dilihat dari prototipe penelitian. Dalam penelitian kuantitatif digunakan desain eksperimental atau korelasional untuk mereduksi error atau bias. Sedangkan prototipe penelitian kualitatif adalah etnografi yang membantu pembaca memahami perspektif majemuk dalam situasi yang ada pada subjek penelitian. Perbedaan kuantitatif dan kualitatif lainnya itu adalah dilihat dari peran si peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti berperan sebagai pengamat
Mungkin juga dikombinasikan dengan peran manipulator jarak jauh. Responden adalah proyek untuk penelitian dalam konteks searah. Ya, saya dan si project atau si responden. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, responden adalah subjek untuk peneliti dalam komunikasi dua arah. Saya, Anda, dan kembali lagi kepada saya. Peneliti mengkombinasikan peran pelaku dan pengamat sebagai action researcher atau konsultan interaktif di dalam penelitiannya. Lalu perbedaan berikutnya adalah dilihat dari isi penelitian. Isi penelitian dalam penelitian kuantitatif itu berdasarkan pandangan terfragmen, terkotak-kotak, atau berurutan sesuai dengan hubungan sebab akibat. Variabel sebagian dilihat dari interpretasi peneliti. Sedangkan untuk penelitian kualitatif, isi penelitiannya justru bersifat holistik atau menyeluruh, terutama dilihat dari interpretasi responden yang bisa digali lebih banyak lagi. Nah, sejauh ini sudah paham kan ya perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, penjelasan tentang metode penelitian kuantitatif. Gambar ini menunjukkan tentang pola pikir penelitian kuantitatif. Setelah tadi kita melihat perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, dari gambar yang kita bisa lihat di dalam slide, kita akan mengetahui bagaimana pola pikir penelitian kuantitatif. Kita lihat metode kuantitatif yang pertama itu adalah menggunakan pengukuran. Sebelum penelitian itu dilakukan, si peneliti apabila dia menggunakan metode kuantitatif, pengukurannya sudah ditetapkan. Instrumen-instrumen untuk menjawab penelitiannya sudah ditetapkan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya. Nah, pembuktian hipotesis ini bisa dilihat dari teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu sebagian mungkin bisa jadi adalah pemikiran baru atau novelty dari si peneliti itu semua. Atau justru memang ini adalah pemikiran yang baru semuanya. Misalkan inovasi gitu ya. Nah, ini adalah pola pikirnya dari penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif itu dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian eksperimen dan metode penelitian survei. Metode penelitian survei itu biasanya digunakan angket atau kuesioner, sedangkan metode penelitian eksperimen itu biasanya dilakukan di lab, ya, atau si peneliti ikut langsung di dalam keterlibatan mengobservasi si objek yang sedang diteliti. Nah, ini adalah penjelasannya dari kedua jenis metode tadi. Yang pertama tadi adalah metode eksperimen. Metode penelitian ini pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Sedangkan untuk metode survei, kita bisa lihat di sini ada yang disebut dengan populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Namun demikian, kadangkala si peneliti itu tidak bisa melakukan penelitian terhadap objek. Kenapa? Karena populasi, misalkan populasinya itu jumlahnya terlalu besar, gitu. Sehingga membutuhkan waktu, biaya, tenaga yang besar bagi si peneliti. Oleh sebab itu, agar bisa tetap melakukan penelitian yang bisa mengukur populasi, maka biasanya peneliti menetapkan sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Kalau dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa populasinya warna kuning, gitu ya, dengan bentuk seperti ini, maka sampelnya pun harus sama, hanya saja dalam ukuran yang lebih kecil.
gitu ya. Nah, namun demikian metode survei ini walaupun yang diukurnya atau yang dilakukan penelitiannya itu adalah sampel bukan populasi, tetapi hasil sampel ini dapat mengeneralisir atau mengeneralisasi dari populasi. Berikut adalah langkah-langkah di dalam penelitian kuantitatif survei. Yang pertama, penelitian itu kan berdasar dari adanya suatu permasalahan. Adanya sesuatu yang ingin kita jawab. Nah, jawabannya itu bisa kita dapatkan melalui penelitian. Setelah kita mengetahui adanya suatu permasalahan, maka karena ini adalah metode ilmiah, maka harus berlandaskan kepada teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, setelah teori ini didapatkan, maka dirumuskanlah hipotesis atau dugaan sementara terhadap hasil dari si permasalahan tersebut oleh si peneliti. Nah, rumusan hipotesis ini dapat dilakukan apakah misalkan menggunakan populasi seperti tadi gambar slide sebelumnya, atau misalkan mau menggunakan sampel jika populasinya jumlahnya terlalu besar misalkan. Lalu di sini juga dikembangkanlah instrumen. Instrumen di sini adalah alat ukur untuk menjawab rumusan permasalahan yang tadi. Nah, instrumen ini kemudian perlu dilakukan pengujian. Setelah pengujian terhadap instrumen ini didapatkan hasilnya, maka bisa dilakukan pengumpulan terhadap data yang dibutuhkan sebagai dari objek penelitian tadi. Gitu. Nah, si pengumpulan data ini didapatkan dari sampel yang sudah ditetapkan oleh si peneliti. Data setelah dikumpulkan, maka data kemudian dianalisis. Hasil dari analisis data ini adalah informasi. Nah, informasi inilah yang kita sebut dengan laporan. Di slide sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa analisis data kuantitatif itu terdiri dari dua ya, yaitu kuantitatif deskriptif dan kuantitatif inferensial. Nah, kalau kuantitatif deskriptif itu berupa misalkan perhitungan secara persentase, frekuensi, gitu ya. Nah, kalau inferensial itu bisa berbentuk parametris atau non-parametris. Nanti kita lihat penjelasan lebih detailnya di slide-slide berikutnya. Nah, karena ini adalah penelitian statistik atau penelitian kuantitatif, maka kita di sini bisa lihat bahwa tadi ya penelitian itu berawal dari adanya suatu masalah. Setelah mengetahui adanya suatu masalah, karena ini adalah penelitian yang bersifat ilmiah, maka harus disusun berdasarkan teori. Lalu teori ini kemudian disusun menjadi sebuah dugaan atau prediksi atas jawaban dari suatu permasalahan itu yang ditetapkan oleh si peneliti berdasarkan fenomena dan teori. Lalu kemudian data dikumpulkan. Ya, nah pengumpulan data ini kan bisa melalui populasi. Kalau populasinya memang tidak terlalu besar atau memang bisa diteliti, gitu ya. Atau juga bisa menggunakan sampel yang mewakili populasi. Ini sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Lalu di dalam pengumpulan data juga perlu ditetapkan instrumen penelitian untuk mengukur. Ya, mengukur apa? Mengukur objek atau variabel yang sedang diteliti. Gitu. Nah, hasil dari instrumen penelitian ini kemudian tidak bisa langsung disebarkan datanya, tetapi harus dilakukan pengujian dulu, yaitu untuk mengetahui apakah valid atau tidak si instrumen yang sudah dibuat. Lalu apakah reliable atau tidak, konsisten atau tidak, bisa mengukur si objek yang sedang kita teliti. Nah, jikalau sudah dilakukan pengujian terhadap instrumen, maka dilakukanlah apa namanya
nyebaran data, gitu ya. Nah, setelah data disebarkan, data dikolek, dikumpulkan, gitu ya. Lalu si data-data tersebut harus diolah. Nah, karena di sini adalah penelitiannya kuantitatif dengan menggunakan statistik, maka di antara tahapan penyusunan penelitian kuantitatif ini ada beberapa langkah yang membutuhkan alat statistik, yaitu diantaranya pada saat kita menetapkan sampel. Pada saat kita menetapkan sampel nggak boleh asal, tetapi karena si sampel ini sifatnya harus mewakili populasi, maka si sampel ini harus diukur. Nah, biasanya pengukurannya itu dengan perhitungan statistik. Lalu, perhitungan statistik juga diperlukan pada saat penyajian data. Misalkan si data sudah dikumpulkan, sudah dimasukkan ke dalam Excel, lalu kita mau menyajikan hasilnya itu apa sih, hasil misalkan kuesioner gitu ya. Hasil kuesioner atau jawaban responden itu seperti apa? Ya kita sajikan kan, misalkan dengan menggunakan analisis deskriptif, frekuensi gitu ya. Atau misalkan kita ingin mengetahui jawaban terendah, jawaban tertinggi dan lain sebagainya, ini menggunakan alat statistik. Lalu di samping itu juga statistik itu diperlukan pada saat kita mau menganalisis hasil dari si pengujian dari si pengolahan alat, misalkan softwarenya, misalkan kita menggunakan SPSS. Nah, hasil dari si statistik tersebut kita analisis datanya, gitu ya. Nah, ini juga menggunakan alat statistik, gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan untuk pengujian statistik juga itu adalah tadi sudah disebutkan pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas itu juga membutuhkan atau digunakan alat. Lalu di sini apa sih yang membedakan antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial di dalam penelitian kuantitatif? Ya, seperti di slide sebelumnya sudah dibahas atau dijelaskan bahwa untuk statistik deskriptif dan inferensial itu kan merupakan jenis dari uh, metode kuantitatif. Ya, pendekatan metode kuantitatif bisa digunakan statistik deskriptif atau inferensial. Nah, yang membedakan keduanya itu adalah yang pertama. Di dalam statistik deskriptif, misalkan kita ada populasi, ya, tetapi karena si jumlah populasinya ini misalkan terlalu besar, gitu ya, sehingga kesulitan bagi si peneliti untuk mengukur populasi, gitu ya. Kalau populasi itu kan berarti semua objek yang sedang diteliti. Contohnya misalkan saya ingin mengukur kepuasan pelanggan IndiHome di Indonesia. Nah, artinya di sini saya harus mencari semua pelanggan yang ada di Indonesia. Sulit kan dan membutuhkan waktu yang pastinya cukup lama. Biaya yang cukup besar juga karena ini seluruh Indonesia gitu ya. Nah, oleh sebab itu bisa si peneliti itu tidak meneliti populasi tetapi mengambil dari sampel. Tetapi syaratnya si sampel ini harus mewakili populasi. Kategori mewakilinya itu adalah pertama, harus merupakan anggota dari populasi. Jadi kalau tadi contohnya Indonesia, pelanggan IndiHome di Indonesia, ya artinya harus diambil. Kalau kita mau mewakili tadi Indonesia, oke, berarti kita cari provinsi yang ada di Indonesia dulu deh. Ada berapa? Ada 34. Oke, kita cari perwakilannya dari masing-masing provinsi tersebut, tetapi terwakili semuanya. Gitu ya. Nah, itu gitu yang disebut dengan statistik deskriptif dan si sampelnya ini direduksi dari populasi. Hanya saja hasilnya ini hanya untuk sampel saja. Tidak bisa sih hasilnya itu menyebutkan keterangan tentang populasi. Gitu. Jadi contohnya misalkan hasilnya sudah didapatkan, ternyata dari sampelnya ini diketahui bahwa pengguna IndiHome yang ada di Indonesia itu terdiri dari Jawa Barat sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, hanya menyatakan itu saja. Tidak bisa disebutkan bahwa pelanggan IndiHome itu puas, gitu nggak? Pelanggan IndiHome di Indonesia itu puas, nggak bisa. Karena kalau deskriptif hanya mewakili sampel saja.
Nah, sekarang bedanya dengan statistik inferensial itu adalah ini sama ya prosesnya ya. Kalau kuantitatif itu kalau tidak bisa mengukur populasi, boleh diambil sampel, yaitu sampel itu adalah yang mewakili populasi. Ya, jadi direduksi dari populasi. Kalau populasi ukurannya besar, kalau sampel diambil saja dari populasi tetapi kriterianya harus mewakili. Nah, yang membedakannya itu adalah kalau statistik inferensial itu dia hasilnya bisa mewakili populasi, bisa mengeneralisir populasi. Berbeda dengan statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif yang diukurnya adalah sampel, gitu ya. Ya artinya dia hanya menjelaskan sampel. Sampelnya itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu ya. Tadi misalkan dari 100 orang responden, yaitu sampelnya gitu ya 100 orang, itu terdiri dari 29 wanita misalkan gitu ya. Lalu 71-nya adalah laki-laki. Hanya menjelaskan sampel. Tetapi kalau statistik inferensial, walaupun yang diukurnya adalah sampel, tetapi hasilnya itu mengeneralisir populasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Oke, metode kualitatif itu diawali dengan adanya eksplorasi. Ya, nah si eksplorasi ini tujuannya adalah untuk menemukan. Untuk menemukan apa? Menemukan sesuatu yang bisa jadi sudah diketahui, atau sebagian sudah diketahui, baru sebagian sudah diketahui, sebagiannya lagi belum diketahui, atau belum diketahui sama sekali. Ya, jadi di dalam metode kualitatif itu justru kita menemukan hipotesisnya, dugaannya itu adalah di akhir. Gitu. Karena metode kualitatif itu si peneliti sama sekali tidak mengetahui gitu ya, mengetahui sebetulnya ada masalah apa sih gitu ya, ada apa gitu ya yang ingin digali gitu ya. Justru dengan melakukan penelitian ini si peneliti ingin menemukan seperti itu. Itu perbedaannya antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, kalau bisa dianalogikan, penelitian kualitatif itu adalah ingin melakukan eksplorasi sebanyak mungkin, sebesar mungkin eksplorasinya. Contohnya kayak misalkan di gambar ini ya, kita ingin menemukan apa sih gitu loh dari yang ada di dalam coklat ini gitu ya. Jadi orang itu menggali sedalam-dalamnya gitu ya. Kalau misalkan di atas permukaan coklat itu ada apa sih? Di tengah ada apa sampai dengan ke bawah atau sampai dengan hasil yang paling bawah itu kita bisa menemukan informasi apa. Itu adalah kualitatif. Nah, ini adalah analogi lain gitu ya. Tadi ya, kalau misalkan kita menggalinya di bagian atas, oh ternyata hanya ini gitu ya yang didapatkan. Ternyata cuman ada jenis tanahnya seperti ini sama kerikil-kerikilnya seperti ini. Nah, kalau kita melakukan penelitiannya hanya di tahap dangkal seperti ini ya artinya kita hanya menemukan yang lapisan dangkal ini saja gitu ya. Lalu kalau misalkan kita ingin mencari atau mengeksplor lebih dalam lagi ke level yang sedang, oh ternyata didapatkan itu ternyata tidak hanya batuan yang kerikil-kerikil saja, ternyata ada lapisan tanah juga kerikil-kerikilnya bentuk batunya juga mungkin bisa berbeda-beda gitu. Lalu kalau misalkan kita mau explore lebih dalam lagi, oh ternyata ditemukan adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan metode kualitatif. Jadi, sejauh mana si peneliti itu bisa mendapatkan informasi tergantung dari si informannya yang memberikan informasi dan si subjek yang ditelitinya. Misalkan kalau dalam gambar ini mau dangkal, mau sedang, atau dalam. Nah, metode kualitatif itu sama dengan metode konstruktif, membangun ya. Misalkan kita menemukan ada gambar nih, gambarnya tuh ada panah warna hijau, kuning, ungu, biru. Terus birunya ada biru toska, biru elektrik gitu ya. Terus ada bintang, ada bentuk kotak, ada trapesium dan lain sebagainya. Nah, oleh si peneliti, si gambar-gambar yang ditemukan atau hasil eksplorasi ini ditemukan kan ini belum tersusun ya
gitu. Nah, justru dengan adanya penelitian kualitatif, si gambar ini disusun. Oh, mau bentuknya mau seperti ini, gitu ya. Terus pada hasil akhirnya, oh ternyata bentuknya adalah begitu. Lalu, hasil analisis kualitatif itu adalah fenomena yang berserakan menjadi bentuk rumah, misalkan ini ya. Tadi ini contoh lain ya. Contoh lainnya misalkan ini tadi. Ada beberapa bentuk bangunan, terus kita mau dibikin apa sih? Bikinnya seperti ini deh, gitu ya, disusun, disusun, sampai dengan pada akhirnya kita menemukan, oh ini tuh ternyata gambar rumah, gitu. Nah, ini adalah metode kualitatif yang tadinya kita tidak mengetahui, kita hanya menemukan potongan-potongan saja, lalu dari potongan tersebut kita susun menjadi ya suatu bentuk yang sudah terlihat nih yang mau kita teliti ini apa gitu. Nah, langkah-langkah penelitian kualitatif itu yang pertama adalah adanya masalah. Jelas ya kalau masalah itu karena latar belakang kenapa melakukan penelitian itu karena adanya suatu masalah. Jadi mau penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif itu pasti berawal dengan adanya suatu permasalahan atau rasa ingin tahu. Ya, lalu di sini sama nih, karena ini adalah metode ilmiah, jadi rasa ingin tahu kita ini harus didasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau teori-teori yang pernah ada sebelumnya tentang objek atau analisis data yang mau kita gunakan. Lalu setelah itu menentukan key informantnya. Orang yang kira-kira siapa yang bisa memberikan informasi. Tadi ya, mau dangkal, mau sedang, atau mau dalam nih informasi yang mau kita dapatkan. Gitu. Kalau misalkan dalam ya berarti kita harus mencari orang yang betul-betul expert di bidang objek yang kita teliti. Gitu. Karena kita ingin mendapatkan informasi sedalam-dalamnya. Lalu setelah itu penjelajahan umum pada objek. Lalu pengumpulan data dan analisis selama di lapangan, tadi ya mendapatkan bentuk kotak dikumpulkan, persegi dikumpulkan, bintang dikumpulkan, panah dikumpulkan gitu ya. Selama melakukan pengumpulan atau eksplorasi data gitu ya di lapangan. Lalu setelah dikumpulkan dilakukan analisis data. Lalu setelah ditemukan analisis datanya, tadi ternyata sudah disusun, ternyata bentuknya rumah. Misalkan, oh ya udah kalau gitu penelitiannya adalah tentang rumah, gitu. Lalu setelah itu membuat laporan penelitian. Oke, langkah-langkah penelitian kualitatif, ya misalnya di sini ada data. Ada huruf SD, huruf besar, XDPG 1298 bla 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 gitu ya. Nah, ini kan kita belum tahu ya ini apa sih gitu kan. Ini tuh mau disusun jadi huruf, jadi angka atau gimana ya. Sudah akhirnya si peneliti mengelompokkan dulu. Misalkan gitu ya, mereduksi atau mengelompokkan dulu atau memisah-misahkan dulu berdasarkan apa? Yang pertama misalkan, oke, di sini karena ada huruf besar, oke dikelompokkan dulu deh. Huruf besarnya dulu tersendiri. Setelah itu huruf-huruf kecilnya, terus ada angka, terus ada tanda baca dan lain sebagainya dikelompokkan dulu ya, agar lebih si gambarnya itu nanti akan lebih terlihat arahnya itu kemana sih sebetulnya gitu ya. Lalu diklasifikasikan. Klasifikasikan misalkan ini ya. Oke, klasifikasikan huruf besar, huruf kecil, atau misalkan di sini ada tanda baca, angka baru tanda baca, gitu ya. Oke. Setelah itu konstruksi, disusun, gitu ya. Oke, kalau gitu disusun. Yang mana dulu nih? Setelah berdasarkan hasil tadi klasifikasi tersebut, oke, kira-kira urutannya itu mau huruf besar dulu, lalu huruf kecil, angka, lalu tanda baca. Atau ini kira-kira secara teori, ini kalau penyusunan seperti ini harus berdasarkan teori. Kita ya tadi dari yang di awal tadi berdasarkan masalah tadi ya sebelum melakukan eksplorasi kan harus ada landasan teorinya dulu. Nah, kita bisa melakukan penyusunan mana yang lebih dulu atau mana yang di akhir, mana yang di tengah itu adalah berdasarkan dari teori gitu. Nah, ya seperti ini. Si panah ini tuh menunjukkan bahwa
ya ini gitu, keterkaitan antar si variabel ini kita dapatkan bukan ngarang gitu ya, tetapi berdasarkan teori, kajian teori sebelumnya yang sudah dilakukan. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, sampai dengan paham. Karena penelitian ini, metodologi penelitian ini tujuan akhirnya itu adalah untuk membuat proposal penelitian sebagai salah satu syarat kalian menyelesaikan studi di program studi D4 Manajemen Perusahaan. Baik, agar lebih memahami perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, maka saya akan berikan tugas. Tugasnya itu adalah kalian harus memiliki satu buah buku metodologi penelitian. Terbitannya minimal dari tahun 2015 ke atas. Buku ya, jadi boleh karangan siapa saja bukunya, buku metodologi penelitian, boleh dalam negeri ataupun textbook ya. Lalu di situ cari bab tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lalu kalian bikin resumenya ya, bikin ringkasannya tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nanti si hasil dari resumenya ini dikumpulkan di link Google Form. Nah, linknya akan saya berikan menyusul di Google Class. Demikian materi tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.